Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ismail dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Pokok-pokok Gerilya. Untuk identitas buku, judul Pokok-pokok Gerilya, penulis Dr. Abdul Haris Nasution, penerbit Narasi, tahun terbit 2012, jumlah halaman 16 tambah 368 halaman. Pada bab pertama, buku ini menjelaskan mengenai pokok-pokok gerilya, mulai dari mengapa perang gerilya itu penting hingga bagaimana cara menghadapi musuh yang menggunakan perang gerilya. Perang abad ini dijelaskan adalah perang rakyat semesta. Dalam subbab ini dijelaskan bahwa pada saat ini dalam suatu perang tidak lagi menghadapkan antara dua angkatan bersenjata yang saling berperang, tetapi melibatkan seluruh unsur yang terdapat di negara tersebut dalam rangka memperoleh kemenangan. Perlibatan dari rakyat dalam perang semesta bukanlah hanya untuk dilibatkan sebagai angkatan bersenjata, tetapi juga melakukan usaha di berbagai sektor kehidupannya masing-masing. Sehingga semua negara harus melakukan persiapan untuk melakukan perangnya dari awal. Perang gerilya ini dikatakan sebagai perang si lemah dan si kuat. Maksudnya adalah kecenderungan pihak yang diserang akan membutuhkan waktu untuk mengejar ketinggalan karena ketidaksiapan yang terjadi, sehingga terjadi keseimbangan kekuatan. Dengan kekuatan yang sudah seimbang, maka akan siap untuk balas, menghancurkan, dan mengusir musuh. Selanjutnya, perang gerilya ini tidak membawa kemenangan akhir pada perang, karena perang gerilya merupakan perang untuk melemahkan kekuatan musuh dengan membuat musuh kelelahan agar pihak yang diserang memiliki waktu untuk mengumpulkan kekuatan sehingga mampu untuk melakukan perang secara terbuka. Perang gerilya biasanya merupakan perang ideologi karena perang gerilya ini merupakan perang dengan waktu yang sangat lama, sehingga dibutuhkan ideologi yang kuat yang mampu melewati penderitaan yang lama dengan berpegang kepada ideologi. Perang gerilya adalah perang rakyat semesta, perang militer, perang politik, sosial, ekonomi, dan psikologis. Rakyat yang bergerilya secara aktif hanyalah sebagian kecil saja. Untuk memelihara kualitas tabah, penuh semangat, dan mahir dalam tugas, perang gerilya harus dilakukan secara efisien, tetap menjunjung tinggi disiplin berdasarkan teori dan strategi yang tepat, melakukan latihan sewaktu-waktu, patuh terhadap peraturan, terhadap rencana operasi, dan sebagainya. Gerilya harus tetap mendapatkan suplai logistik dari luar wilayahnya, terutama yang terkait dengan amunisi dan persenjataan, untuk terus memperkuat dirinya bersamaan dengan upaya untuk mengurangi persenjataan lawan. Perang gerilya hanya dapat dilakukan secara kewilayahan dengan pimpinan nasional hanya bertugas memberikan arahan dan mengkoordinir secara keseluruhan terhadap kondisi perang. Selanjutnya, pada akhir bab pertama dijelaskan bagaimana cara mengatasi musuh yang menggunakan perang gerilya, sehingga fokus pembahasannya adalah perang anti-gerilya, yang mana perang anti-gerilya ini harus berfokus pada pemisahan pemerintah dan rakyatnya, karena itu strategi yang digunakan adalah mengutamakan gerakan politik, psikologis, dan ekonomi. Gerilya harus dilawan dengan senjata-senjata sendiri, kegiatan ofensif, dan kemampuan mobilitas yang fleksibel. Selanjutnya, di bab kedua, penulis membahas mengenai gerilya dan perang kita yang akan datang. Dalam buku ini dijelaskan kedepannya perang gerilya tidak dapat dijadikan sebagai sandaran militer di Indonesia, karena perang gerilya dulu dilakukan karena pada saat itu para pejuang kalah dalam hal persenjataan dan keilmuan militer, sehingga kedepannya harus disiapkan alutsista dan persenjataan yang lebih modern dengan selalu melakukan peningkatan terhadap peralatan tempur yang digunakan. Tidak hanya di bidang persenjataan dan alutsista saja, yang perlu dilakukan untuk menghadapi perang seandainya terjadi di masa depan adalah dengan menyediakan SDM yang terampil, sehingga dalam perekrutan TNI sudah seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada bab ketiga, sekaligus bab terakhir buku ini, Jenderal Nasution memaparkan
mengenai instruksi penting pada tahun 1948 sampai 1949. Pada bagian terakhir ini juga berisi dokumen-dokumen mengenai strategi dan instruksi pemerintah pada perang gerilya. Itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.